terasa katong sudah ada pada minggu terakhir dalam bulan yang berjalan, yaitu bulan Agustus. Dan yang pastinya secara pribadi, keluarga, bahkan jemaat menaikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena perlindungan, kasih sayang Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan katong semua. Katong berjumpa lagi dalam persekutuan di saat ini, dan katong akan mendengar bersama-sama apa arti firman Tuhan di saat ini. Tema minggu kita adalah keluarga Kristen sebagai gereja. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, beta mau bilang bahwa keluarga adalah basis. Sekaligus keluarga adalah pusat pembinaan umat. Keluarga Kristen adalah gereja, dan gereja terdiri dari keluarga Kristen. Keluarga sebagai fakta kehidupan dalam ruang dan waktu. Keluarga ada dan berada pada masa lalu, keluarga ada pada masa kini, dan keluarga juga akan ada pada masa yang akan datang. Dan itu akan terus berlangsung dinamika perubahan kualitas kehidupan keluarga lepas keluarga. Karena itu jemaatku, kita harus belajar menemukan arti sebuah keluarga. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Mazmur 78 adalah mazmur sejarah yang berisikan refleksi sejarah kepada bangsa Israel agar setiap generasi mereka yang baru dapat mengenal Tuhan turun-temurun dan tidak melupakan perbuatan Tuhan, serta tidak mengulangi kesalahan yang pernah dibuat oleh nenek moyang mereka. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada banyak sejarah yang disimpan oleh nenek moyang mereka. Ada banyak sejarah yang disimpan oleh generasi-generasi yang lama. Sejarah yang menyakitkan, sejarah yang berbahaya, sejarah yang penuh dengan ancaman, bahkan hukuman dan lain sebagainya. Bagi generasi yang lama, menceritakan sesuatu yang dialami dan dilakukan mereka adalah sesuatu yang tabu. Jadi menurut generasi yang lama, jangan cerita sejarah-sejarah yang pernah mereka lalui kepada generasi yang baru, karena itu tabu. Itu rahasia dan semboleh cerita per generasi-generasi yang berikut. Dan tradisi ini sangat jaga ketat, dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengetahuinya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, beta mau bilang bahwa pengajaran bukan saja memperlihatkan yang baik saja, tapi ada yang tidak baik juga yang harus katong sampaikan supaya jadi pelajaran untuk generasi-generasi yang berikut. Dan generasi-generasi yang berikut juga memahami bahwa kesalahan itu bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan pengajaran pengalaman itu perlu diceritakan dan tidak boleh disembunyikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dan untuk itu memutuskan mata rantai pemahaman ini, Asaf berusaha menciptakan pengajaran pendidikan guna meyakinkan generasi baru akan penyertaan Tuhan bagi nenek moyang mereka, dan pengalaman-pengalaman yang akan menjadi saksi sejarah bagi generasi-generasi yang baru. Menurut Asaf, cara yang dipakai Tuhan untuk mengajarkan nenek moyang bangsa Israel ketika mereka tidak taat, ketika mereka tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka peringatan dan hukum itu akan terjadi dalam kehidupan mereka. Dengan demikian bangsa Israel sebagai generasi baru patut melakukan dan menghindari apa yang harus mereka hindari yang tidak sesuai dengan ketetapan firman Tuhan. Mazmur 78 ayat 1-11 ini menunjukkan konsistensi karakter Allah dalam menghadapi umatnya sendiri yang terus menerus tidak setia, umat yang ketom bilang umat kepala batu, umat yang tidak mau mendengar apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan Tuhan kecewa dan marah sehingga Tuhan menghukum mereka. Namun bangsa Israel tidak sadar. Ketika ketom baca secara keseluruhan pembacaan firman Tuhan ini, hukuman demi hukuman terjadi bagi bangsa ini, tapi mereka pun tidak sadar. Malahan mereka juga mencobai hati Tuhan.
Kalau ketong baca sampai habis pembacaan ini, dong ada bilang untuk Tuhan, Tuhan kalau memang kalau ketong ada lapar saat ini, Tuhan tolong berikan berkat. Dan Tuhan pun menjawab itu, dia membuka tingkap-tingkap langit dan dia mencurahkan berkat. Dengan keadaan seperti itu juga mereka masih dan terus melawan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, ketika membaca sampai selesai, Tuhan pun ada dan terus menyatakan kasih bagi bangsa Israel. Dong melawang, Tuhan tetap tunjukkan mujizat, Tuhan tetap ada dan menyertai mereka, tapi juga diiringi dengan hukuman. Tetap ada seperti itu, tapi Tuhan Maha Pengampun. Dia pun menunjukkan kasih setianya bagi orang-orang Israel. Tuhan menunjukkan kasih setia bagi orang-orang yang senantiasa ada dan terus mengaku akan keyakinan mereka kepada Tuhan. Dan untuk itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Asaf sangat mendambakan dan menginginkan supaya mereka bisa cerita masalah-masalah sejarah yang mereka lalui. Seburuk apapun itu juga menjadi pengalaman bagi mereka, generasi yang baru. Supaya mereka juga tahu, oh iyo itu salah. Supaya mereka juga tahu kalau salah berarti Tuhan akan memberikan peringatan. Kalau mereka tahu itu salah, maka Tuhan pun juga akan memberikan hukuman. Kadang-kala juga katong sebagai umat manusia saat ini juga katong selalu cerita para anak-anak dalam keluarga, oh cerita yang baik-baik saja. Oh dulu papa tuh begini, sukses, punya segala-gala. Oh dulu mama pintar, mama dapat juara. Ketong bicara yang baik-baik saja, tapi sesuatu yang membuat ketong ada dalam kepurukan, ketong selalu dan tidak mau menceritakan itu, padahal sebenarnya itu juga jadi pelajaran. Ketong bisa sampaikan kepada anak-anak bahwa sejarah di masa lampau ada baik dan ada yang tidak baik. Ketong berbicara kepada keluarga, anak-anak dan orang bersaudara bahwa dalam pergumulan keluarga ada manis dan pahitnya. Dalam kehidupan sebagai orang tua, mama dan papa secara pribadi selalu diperhadapkan bukan saja kesenangan tapi juga ancaman-ancaman, tetapi disitulah Tuhan memperlihatkan kasih-Nya. Ketong harus cerita per semua orang, ketong harus cerita per anak-anak supaya dong bisa belajar dari pengalaman-pengalaman itu. Kita mau bilang bahwa keluarga adalah tempat di mana berlangsungnya karya keselamatan Allah. Dan dari pengalaman-pengalaman kita, itu menjadi panggilan iman untuk ketong bisa lihat bahwa apa yang harus ketong buat di tengah-tengah kehidupan ketong semua. Untuk itu, ketong belajar dari sejarah, belajar dari pengalaman-pengalaman. Jangan sembunyi-sembunyi akang. Bilang pengalaman-pengalaman yang baik dan yang tidak baik, karena itu bagian dari pengalaman untuk ketong sama-sama melihat apa yang harus ketong bikin. Ketong belajar dari pengalaman dan sejarah-sejarah yang telah ketong lalui, entah itu manis dan pahit, itu juga jadi pengalaman yang indah. Supaya ketumpung anak-anak, ketumpung istri, ketumpung suami, orang yang ada di sekitar ketong, bahkan jemaat sekalipun, don juga bisa merasakan bahwa seburuk apapun ketong umat Tuhan, kasih setia Tuhan juga ada dan mewarnai kehidupan ketong semua. Untuk itu, ketong tetap mensyukuri atas apa yang Tuhan buat dalam kehidupan ketong. Ketong tetap ada dan percaya sungguh bahwa pandemi COVID-19 pasti akan berakhir. Karena kasih setia Tuhan itu nyata dan tidak pernah melepaskan tangannya dari kehidupan ketong semua. Asal jangan mengandalkan ketumpung kekuatan, jangan mengandalkan ketumpung kesombongan. Sehati sepikir dalam melihat karya Tuhan dalam kehidupan ketong semua. Dan terlebih lagi, stop bikin kesalahan-kesalahan. Supaya Tuhan juga memperhitungkan itu untuk menjawab apa yang menjadi pergumulan ketong semua. Tuhan berkati, belajar dari pengalaman bangsa Israel untuk tetap ada dan selalu percaya akan kasih setia Tuhan dalam kehidupannya. Dan kasih setia Tuhan itu juga akan terjadi bagi ketong semua beta dan Bapak Ibu dan semua orang di tengah-tengah perjalanan kehidupannya, mulai hari ini, esok, dan seterusnya. Tuhan sayang ketong semua. Amin.